Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 10 Bandar Lampung akan mengadakan wawancara terkait kasus-kasus penegakan hukum. Di sini saya Alda, Saya Nadila, saya Syahira, Saya Winda, saya Neska, saya Imelda. Siti Latifah sebagai kameramen dan rekan saya Intan Siti Nur Hafiza sebagai penyusun tata letak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswi SMA Negeri 10 Bandar Lampung akan mengadakan wawancara terkait kasus-kasus penegakan hukum. Saat ini saya bersama dengan Ibu Bribtu Selvi selaku narasumber hari ini. Assalamualaikum Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari SMA Negeri 10 Bandar Lampung ingin mengadakan sedikit wawancara terkait kasus-kasus penegakan hukum yang ditangani kepolisian. Kalau boleh tahu nih Bu, berapa jumlah kasus yang ditangani oleh Polsek setempat ya Bu? Ya, jadi dapat saya jelaskan di sini di Polsek Teluk Betung Selatan ini untuk penanganan kasus itu biasanya per bulan itu kira-kira bisa 40 sampai 50 kasus. Dan untuk per tahunnya ya kira-kira bisa sampai ribuan, bisa 1000 kasus yang kita tanganin. Banyak, karena setiap harinya laporan itu bisa 2 atau 3 gitu. Dan nggak nentu sih, kadang paling banyak ya sehari itu paling 5 pernah juga. Banyak jadi. Kalau untuk jenis-jenis kasusnya yang banyak ditangani oleh kepolisian ini seperti apa ya? Ya, untuk jenis kasus yang kita tangani tuh biasanya ada pencurian, ada penganiayaan, ada kasus pembunuhan, ada kasus pemerkosaan dan lain-lain. Pokoknya ya mayoritas sih memang pencurian paling banyak di sini. Bagaimana penanganan dari pihak kepolisian sendiri terkait kasus tersebut, Bu? Untuk penanganan kasus misalnya pencurian nih, untuk penanganannya kita biasanya setelah menerima laporan kita melakukan serangkaian penyelidikan. Setelah dideteksi pelakunya baru kita bisa menangkap pelakunya. Setelah itu kita proses pidana dengan pidana penjara biasanya. Selain pidana penjara juga dia ada pidana, maksudnya sanksinya ada 2, sanksi sosial sama sanksi pidana. Yang paling banyak sih sanksi pidana kalau yang dia rasakan gitu. Oke. Jadi bagaimana sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku terkait kasus-kasus tadi? Nah itu yang ada hubungannya sama pertanyaan tadi ya. Jadi sanksi yang diterima oleh pelaku kejahatan itu ada 2. Biasanya pertama ada sanksi sosial, yang kedua ada sanksi pidana. Sanksi pidana itu yaitu berupa penjara, biasanya hukumannya 5 tahun, ada yang 15 tahun tergantung perbuatannya apa. Misalnya perbuatan pencurian diancamnya 7 tahun penjara. Dan sanksi sosialnya yaitu setiap kita habis melakukan penangkapan biasanya kita melakukan press release atau press conference terhadap media. Jadi masyarakat tuh tahu kalau misalnya perbuatan itu melanggar hukum. Jadi itu sanksi sosial buat pelaku biar dia jera dan tidak melakukan perbuatan itu lagi gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Oke. Terima kasih Ibu. Iya. Assalamualaikum Bu.